بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatid dan asatidah, dan juga kepada para sekolah SMP dan SMA Hidayatullah, pada Bapak Eko dan juga pada Ustaz Aminuddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana kita pada saat ini berada di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, karena kita duduk dalam keadaan berzikir kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, saling nasihat menasihati di dalam ketaatan, kesabaran, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena melalui majlis yang seperti inilah hati kita akan hidup. Melalui majlis yang seperti inilah dosa-dosa kita dihapus insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita perbanyak duduk dengan ulama, perbanyak menghadiri majlis ilmu, karena manfaatnya besar. Duduk dengan ulama dan juga menghadiri majlis zikir, majlis ilmu, majlis sholawat dapat menghidupkan hati yang tadinya mati, hati yang tadinya lalai, lupa kepada Allah menjadi ingat karena duduk di suatu majlis. Sebagaimana bumi yang tadinya kering diturunkan air hujan oleh Allah menjadi subur. Apalagi di suatu majelis diingatkan atau dikisahkan tentang kisah Nabi Muhammad, kisah-kisah para sahabat Rasulullah, kisah-kisah para orang-orang soleh, manaqib para aulia Allah. Itulah yang menjadikan hati kita kembali hidup, diri kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan atau ditanya pernah Al-Imam Junaid rahimahullah anil faidah an hikayatil awliya wa manaqibus sholihin. Ditanya beliau tentang faedah apa dari kisah-kisah para nabi, faedah apa yang didapat dari kisah-kisah para aulia Allah, atau manaqib para orang-orang soleh sejarah hidupnya, apa faedahnya? Kemudian beliau menjawab, hikayatus sholihin wa manaqibul awliya wal anbiya jundun min junudillah yuqawi biha qulubal muridin. Jadi kisah para aulia Allah, para nabi, para waliullah, para orang-orang soleh, manaqib kehidupannya itu dapat yuqawi, menguatkan, mengkokohkan hati diri seseorang sehingga bertambah kuat keimanannya, ketaatannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah faedah hasil dari mendengarkan kisah-kisah. Kemudian ditanya lagi, hal fi dzalika syahidun, apakah ada dalilnya? Ya. Jadi kadang kan, apalagi zaman sekarang ini perlu dalil. Apa dalilnya? Kok bisa ada kisah seperti ini? Apa ada dalilnya? Kemudian beliau menjawab, na'am. Beliau membacakan ayat Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan di dalam Al-Quran kepada Rasulullah
kisah mulai Nabi Allah Adam, selanjutnya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan para nabi-nabi yang lain, hampir semuanya dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Manusabbitu bihi fuadak. Untuk apa? Apa faedahnya? Apa hasilnya? Untuk mengokohkan jiwa keimanan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah ketika berdakwah, kemudian beliau mendapatkan rintangan, cobaan, gangguan, beliau ingat akan saudara-saudaranya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, yang juga mendapatkan cobaan, gangguan, ya, ejekan dari umat-umatnya. Rahimallahu akhina Musa, kata beliau Rasulullah SAW, qad udhiya aktsara min hadza fasobaro. Kata beliau Rasulullah, rahimallahu akhi Musa, Allah menyayangi saudaraku Nabi Allah Musa, yang mana qad udhiya aktsara min hadza, telah diberi ujian cobaan yang mungkin lebih berat dariku, fasobaro, tapi beliau Nabi Allah Musa sabar. Maka dari sinilah timbul semangat dari diri Rasulullah untuk tambah kuat di dalam berdakwahnya, kuat imannya, kuat kesabarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadir kita di majelis yang seperti ini, di majelis ilmu yang tadinya di luar mungkin kita lupa, akhirnya ada majelis hadir, ingat lagi. Nah, inilah yang dapat menghidupkan hati yang tadinya lupa kembali menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hadis riwayat dari Imam Muslim bersumber dari sahabat yang namanya Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini beliau sahabat Rasulullah yang mana termasuk sahabat yang mencatat wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tukang catatnya wahyu ini kanjeng Nabi, sahabat Hanzalah. Suatu saat Hanzalah ini radhiyallahu anhu bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau berkata, nafaqa Hanzalah ya Sayyidina Abu Bakar. Beliau berkata apa? Telah munafik Hanzalah wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan Hanzalah kaget. Ya, subhanallah, madza taqul ya Hanzalah? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan wahai Hanzalah? Ya. Heran Sayyidina Abu Bakar, kok tahu-tahu dia mengatakan saya munafik wahai Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, loh kok bisa kamu mengatakan seperti itu? Mengapa? Kemudian Hanzalah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna idza kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bila kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakiruna bil jannah wan nar. Ya, telah mengingatkan kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan surga, dengan kenikmatan surga, keindahan surga, kemudian siksaan api neraka bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Faka'anna ra'yul ain. Seakan-akan ketika saya duduk bersama Rasulullah di majelis tersebut, seakan-akan surga ada di hadapan saya, dan seakan-akan neraka juga ada di hadapan saya, sehingga saya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya benar-benar mengharap bisa masuk surga dan jauh dari api neraka. Ya. Akan tapi ketika saya keluar dari majelis Rasulullah, hilang semua itu. Saya kumpul dengan keluarga saya, anak saya, istri saya, teman saya bekerja, hilang semua itu. Ya. Rasa ingat saya kadang hilang, rasa takut kepada Allah pun hilang. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sebagaimana yang terjadi kepada engkau juga terjadi kepada saya. Ini sekelas keimanan Sayyidina Abu Bakar dan sahabat Hanzalah ini juga seperti itu. Ya, apalagi kita yang terkadang kita bekerja lupa kadang kepada Allah,
Hadir majelis ingat lagi pada Allah, timbul rasa takut lagi pada Allah Subhanahu wa taala, keluar lagi lupa lagi. Kalau di majelis mungkin bisa nangis kita, ya. Tapi ketika di luar ngobrol ketawa, terbahak-bahak kan seperti itu. Ini kalau kita melihat hadis seperti ini, ya, kita meyakini keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, keimanan sahabat Hanzalah. Beliau menyatakan dirinya munafik, tapi beliau tentunya sangat jauh dari sifat munafik. Sayyidina Abu Bakar teruji keimanannya sampai beliau dijuluki As-Siddiq. Siapa yang menjuluki? Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah main-main menjuluki sahabat ini jujur, ya, kecuali memang benar-benar telah teruji kejujurannya, keimanannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tapi dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Bagaimana tawadhu'nya para sahabat Rasulullah. Alhamdulillah, tentunya tidak terjadi hal tersebut kepada beliau. Cuma beliau dari rasa tawadhu'nya. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan sebagaimana yang terjadi kepada engkau ketika di majelis ingat, ya, kepada surga, takut kepada neraka, dekat kepada Allah, takut kepada Allah. Ketika di luar lupa. Aku juga seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Tentunya Sayyidina Abu Bakar pun jauh dari sifat seperti itu. Namun disinilah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran ketawadhuannya para sahabat. Mereka satu dengan yang lainnya tidak pernah membanggakan diri. Saya yang paling hebat, saya yang paling super. Kalau yang paling super, super mie. Saya paling jago, ayam jago, saya paling jago. Ya. Tidak ada di dalam diri sahabat sifat-sifat seperti itu. Saya yang paling pintar, saya yang paling hebat, saya yang paling terdepan, saya yang paling ini dan itu, saya yang paling kaya. Tidak ada. Satu dengan yang lainnya saling merendahkan dirinya, tawadhu, rendah hati. Tidak pernah bangga diri, tidak pernah merasa yang paling banyak amalnya, yang paling pintar ilmunya, yang paling kuat ketakwaannya, keimanan kepada Allah. Tidak. Bagaimana disinilah kita bisa mengambil pelajaran ketawadhuannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Kedua sahabat ini, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Hanzalah ini, mari kita datang pada Kanjeng Nabi. Datang. Kemudian Hanzalah ini membuka bicaranya, ya Rasulullah, nafaqah Hanzalah. Ya Rasulullah, saya Hanzalah telah menjadi orang yang munafik. Kaget Rasulullah. Senyum beliau Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Apa yang terjadi kepada engkau? Apa maksudnya wahai Hanzalah? Kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, kami jika berada di majelismu, engkau mengingatkan kami tentang Allah, tentang surga neraka, seakan-akan neraka surga berada di hadapan kami. Ketika kami keluar dari majelis, hilang semua itu ya Rasulullah. Ya. Kemudian kata beliau Rasulullah SAW, ya, kata beliau Rasulullah SAW, lau antum tabumuna ala ma takununa indi la safahatkumul malaika ala fursikum wa fi turukikum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya kamu, ya, tadumuna ala ma takununa indi, senantiasa istiqomah, ya, selalu sebagaimana engkau ketika bersama denganku. Jadi di luar, di dalam dan di luar sama keadaannya, tetap istiqomah, la safahatkumul malaika, maka para malaikat akan menyelamani kamu, akan menyalami kamu, ya, baik ketika kamu berada di jalan-jalan atau kamu berada di tempat tidurmu. Nah, namun kata beliau Rasulullah, sa'ah fasa'ah ya Hanzalah, seperti itu harus dalam keadaan tidak langsung bisa seperti itu, tapi perlu mujahadah sesaat demi sesaat. Jadi kita usahakan bagaimana ketika kita berada di suatu majelis yang seperti ini, kita ingat kepada Allah. Di luar pun usahakan kita juga dalam keadaan bisa istiqomah,
di dalam ketaatan kita, kedekatan kita, zikir kita, ingat kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Di saat keadaan kita sama, ketika berada di dalam dan di luar, malaikat akan menyelamani kita. Sebagaimana orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu diselamani oleh para malaikat. Maksudnya diselamani itu apa? Raqqa qalbu wa kasura dam'u. Kalau orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar diselamani oleh para malaikat, itu hatinya, tanda-tandanya Pak, hatinya lembut dan suka menangis kepada Allah karena takut kepada Allah. Tambah istiqomah, tambah baik akhlaknya. Itu tanda orang-orang yang diselamani oleh para malaikat. Bukan hanya diselamani, bahkan orang-orang yang ahli istiqomah itu dinaungi oleh Allah atas perintah Allah kepada malaikatnya. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijaga oleh malaikat, dibisiki selalu, tidak usah khawatir, jangan takut, jangan gelisah. Dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bagaimana kisah sahabat Hamdalah ya. Dan bahkan disebutkan sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu ini, beliau wafatnya itu dimandikan oleh para malaikat. Ya. Karena pada saat itu ketika beliau ikut berperang, kemudian mati syahid di dalam perang tersebut, lalu Rasulullah menyuruh pada sahabatnya untuk mencari kaum muslimin yang wafat pada saat itu untuk dikumpulkan, dikuburkan. Ternyata yang dicari ini semuanya ada yang wafat kecuali Hamdalah. Tidak ada di sekitar itu, di sekitar peperangan itu, medan peperangan. Kemudian sahabat mencari, ternyata Hamdalah ini ditemukan di tempat yang agak tinggi, di pegunungan yang agak tinggi. Terlihat jasad Hamdalah ini apa? Dalam keadaan basah, rambutnya basah, tubuhnya basah. Akhirnya dibawa kepada Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Pada para sahabat, ini Hamdalah ini telah dimandikan oleh para malaikat. Sahabat bertanya, loh, mengapa sampai bisa dimandikan oleh para malaikat ya Rasulullah? Engkau tanyakan kepada keluarganya. Rasulullah tahu, cuma biar sahabat lebih tahu lagi, lebih yakin lagi, mengapa sampai beliau ini dimandikan oleh para malaikat. Akhirnya disampaikan kepada istrinya, keluarganya, ya, tentang wafatnya, mati syahidnya Hamdalah. Kemudian cerita istrinya ini, ya, ketahuilah, mohon maaf ya, Hamdalah ini kemanten baru, ya, manten anyar, masa-masa bulan madu. Ketika beliau mendengar seruan hijrah, itu beliau belum sempat, mohon maaf, belum sempat mandi junub. Tapi bagaimana kekuatan kedekatannya kepada Allah dan beliau Rasulullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, istajibu lillahi walir rasul. Ya, cepatlah kalian memenuhi seruan Allah dan Rasulullah, idza da'akum lima yuhyikum. Bila kalian dipanggil demi apa? Demi untuk memberikan kehidupan kepada kalian. Jadi sahabat itu benar-benar setiap mendengar panggilan Rasulullah langsung direspon. Tidak pakai mikir panjang-panjang. Nah, ini sahabat Hamdalah belum mandi junub, mendengar seruan jihad langsung terus keluar. Tanpa banyak izin ngomong, masuk ini pada istrinya pun juga langsung keluar. Ya, tidak ada basa-basi, ya. Keluar, subhanallah. Inilah para sahabat, ya. Jadi bagaimana keimanannya kepada Allah dan Rasulullah, langsung apa yang diperintah oleh Rasulullah langsung direspon. Bahkan disebutkan Rasulullah pernah datang kepada para sahabat itu, mereka semua berdiri, kata Rasulullah, ijlisu, duduklah, duduk kalian. Itu yang mendengar seruan Rasulullah disuruh duduk di luar masjid itu mendengar, oh, Rasulullah menyuruh duduk, Rasulullah menyuruh duduk. Yang masih berada di luar masjid, masih berjalan,
mendengar seruan Rasulullah menyuruh duduk, langsung duduk. Padahal masih belum sampai ke masjid. Mereka langsung duduk. Duduknya di luar masjid, di terik matahari. Tapi itu semua tidak menjadi keberatan bagi mereka. Karena apa? Begitulah keadaan para sahabat Rasulullah SAW. Apabila diseru oleh Allah dan Rasulullah SAW, istajibu, mereka berusaha untuk segera memenuhi seruan Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga sahabat Hamzah ini belum sempat mandi junub karena ingin segera memenuhi seruan Kanjeng Nabi jihad, langsung keluar jihad, wafat dalam keadaan syahid. Yang memandikan mandi junubnya itu para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita perhatikan, ya, sehingga kita ini bisa menjaga baik ketika di dalam majelis atau di luar majelis, kita tetap bisa istiqomah keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang buruk, dari godaan setan, minal wabah, ya, wal asqam, wal bala, baik dari wabah penyakit, begitu juga bencana, wabah dan lain sebagainya, wa min kulli su'in, dari segala hal yang buruk. Itu Rasulullah telah mengajarkan kepada kita. Di antaranya apa? Al masjidu hisnun, ya, masjid benteng. Ketika kita ada ikatan kuat hati kita dengan masjid, maka insya Allah ketika kita di luar lupa masuk masjid, ingat lagi kepada Allah sebagaimana kita berada di majelis. Kuatkan hubungan kita dengan masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai jauh dengan masjid. Karena orang yang kuat hubungannya dengan masjid, kata beliau Rasulullah, jika engkau melihat ada orang yang membiasakan ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan dia termasuk orang yang iman kepada Allah. Orang-orang yang kuat hubungannya dengan masjid, kelak di hari kiamat dinaungi oleh Allah, di hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga orang-orang yang ahli masjid diberi stempel iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melazimkan wudu. Ini adalah benteng, ya. Al-wudu silahul mu'min, lazimkan wudu. Wudu, insya Allah dengan wudu dijauhkan dari godaan setan, jauh dari wabah, penyakit, wabah, bala, bencana, atau hal-hal yang buruk yang tidak kita senangi, itu terbentengi dengan wudu kita. Bukan hanya mau sholat kita berwudu, tapi usahakan setiap aktivitas kita batal wudu, wudu lagi, perbarui wudu kita. Bahkan mau tidur pun disunahkan untuk berwudu. Manfaat wudu ternyata sangat banyak sekali. Dengan wudu akan dapat menghapus dosa-dosa kita. Idza tawadda'a fa ahsanal wudu, bila kita berwudu dan membaguskan wudu kita, kharajat khotoyahu min jasadik, keluar dosa-dosa dari jasad-jasad kita, bahkan keluar dari kuku-kuku kita. Maka dianjurkan, disunahkan kalau berwudu biar kering sendiri itu air wudu, jangan diusap karena makruh, katakan. Nah, inilah. Bahkan orang-orang yang istiqomah dalam wudunya, kelak di hari kiamat wajahnya itu akan terang benderang, bercahaya. Dari situlah Rasulullah mengetahui siapa umatnya. Rasulullah mengetahui umatnya nanti di akhirat karena sebab bekas wudu yang memancar dari wajahnya. Dan juga bentengi diri kita yaitu dengan Al-Quran. Lazimkan membaca Al-Quran. Jangan sampai tinggalkan Al-Quran setiap hari walaupun satu ayat, walaupun satu lembar, ya, syukur-syukur bisa satu juz sehari. Lazimkan Al-Quran karena Al-Quran adalah benteng. Al-Quran adalah penyembuh. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan juga melazimkan sedekah. Ya, bentengi diri kita dengan sedekah. Dengan sedekah lidaf'il bala. Dengan sedekah dapat menolak bala. Dengan sedekah dapat menyembuhkan penyakit. Dengan sedekah dapat membentengi diri kita dari godaan setan, dari hal-hal yang buruk. Dawu mardokum bis sedekah. Tapi Rasulullah obati penyakit kalian dengan sedekah.
Begitu juga dengan istighfar kita kepada Allah, ya. Bentengi diri kita dengan istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah. Apalagi mau memasuki bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bersihkan diri kita dengan istighfar kita kepada Allah. Yang memiliki dosa besar hendaknya bertaubat dengan taubatan nasuha. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Inilah ya amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membentengi diri kita, sehingga ketika kita di luar majelis kita masih bisa ingat kepada Allah, kita masih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kisah sahabat Handalah tadi, ya, ketika mendapatkan seruan dari Allah dan Rasulullah langsung ditinggalkan semuanya. Keluarganya ditinggalkan sampai lupa untuk mandi junub, memenuhi panggilan Rasulullah SAW. Ini juga terjadi pada sahabat Julaibib, ada sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Bahkan sahabat Julaibib ini seorang yang bekas budak, kulit ireng elek, datang kepada Rasulullah, dekat kepada Rasulullah. Rasulullah cinta kepada dia. Suatu saat Rasulullah bertanya, ya Julaibib, kamu sudah nikah? Belum ya Rasulullah. Ya. Kemudian keesokan harinya, berapa hari ditanya lagi, Julaibib sudah nikah belum? Belum ya Rasulullah. Kemudian ketiga kalinya, setelah beberapa hari ditanya lagi, sudah nikah belum Julaibib? Dereng kanjeng Nabi. Akhirnya Rasulullah tersenyum, lalu Rasulullah berkata, kamu coba datangi itu orang Ansor di sana, dia punya anak perempuan, sampaikan, ya, kamu meminang anaknya, disuruh saya. Akhirnya datang, ya sudah. Kata Julaibib, ya Rasulullah, saya ini orang hitam, bekas budak, masa mau dia? Tidak mungkin mau ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, kamu jalan dulu, minta dulu. Kemudian datang waktu itu, Assalamualaikum, salam. Saya disuruh Rasulullah untuk meminang anakmu. Dilihat oleh seorang Ansor ini, ayahnya. Kamu tidak ngajar Julaibib. Kamu tuh siapa? Ya, kamu di bekas budak, wajahmu tidak pantas untuk mendapatkan anak saya. Keadaanmu tidak pantas untuk mendapatkan anak saya. Pulang nangis Julaibib sedih, ya Rasulullah, saya sudah bilang apa kepada engkau? Saya ini jelek, tidak ada yang mau dengan saya. Rasulullah tersebut sudah datang lagi, bilang saya menyuruh ya engkau untuk meminang putrinya. Sudah datang lagi, sudah manut kanjeng Nabi, datang lagi pada Rasulullah SAW. Akhirnya pembicaraan antara dua orang ini, ayah si perempuan dengan Julaibib ini, terdengar oleh putrinya. Masuk ayahnya menemui putrinya, langsung putrinya berkata, wahai ayahku, itu adalah perintah Rasulullah. Jangan sampai kita menyalahi perintah Rasulullah, kita ikuti. Saya yakin Allah akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga saya. Terimalah pinangan Julaibib itu, wahai ayahku. Akhirnya diterima. Akhirnya Rasulullah SAW ya mengumpulkan sahabat. Kemudian Julaibib ditanya, wahai Julaibib, kamu punya apa? Kata Julaibib, ya Rasulullah, saya kan sudah bilang saya ini miskin, saya tidak punya apa-apa. Rasulullah tersenyum, akhirnya dikumpulkan uang. Kumpulkan sahabat, uang diberikan kepada Julaibib. Ini untuk nikah besok. Ya, uang mahar dan memberi perlengkapan nikah. Ternyata pada sore itu juga terdengar seruan panggilan perang. Ini sahabat Julaibib mendengar seruan panggilan perang yang padahal besok dia akan menikah. Ditinggalkan semua itu. Uang yang harusnya dibelikan perlengkapan pernikahan untuk maharnya justru dibelikan alat perang. Dibelikan pedang, dibelikan baju perang dan lain sebagainya. Dia berangkat perang. Subhanallah. Sampai akhirnya wafat di dalam peperangan. Inilah bagaimana para sahabat Rasulullah ketika mendapatkan, mendengar seruan dari Allah dan Rasulullah, ditinggalkan semuanya demi karena mahabbahnya, cintanya kepada Allah dan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu mari kita bisa mengambil pelajaran, contoh teladan para sahabat Rasulullah, bagaimana mendengar seruan Allah
mendengar seruan Rasulullah, mereka sudah meninggalkan semuanya demi untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah. Maka mari kita berusaha untuk bisa istiqomah dalam kedekatan kita kepada Allah dan Rasulullah, baik di majlis ataupun di luar majlis, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kita hendaknya tetap ingat kepada Allah, istiqomah kepada Allah, Allah pun akan bersama dengan kita. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanfa'u bil qulub wa tantasubu wa talinu biha subhana alihi wa sahbihi man ilaihi mansub. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha wa kama an'amta 'alaina bil umuri fabarik lana fihi. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian yang disampaikan oleh Habib Jafar. Mohon maaf karena Habib Jafar ini segera ke acara di Mijen, oleh karena itu Habib Jafar tidak bisa sholat zuhur bersama Bapak Ibu. Oleh karena itu ini zuhur jam 12:10. Oleh karena itu monggo Bapak Ibu yang barangkali sudah batal ataupun tidak bisa mengambil air wudhu dulu. Terima kasih.